kan kita berumah tangga itu ibarat kata kita dalam satu rumah gitu kan. Iya. Berbeda kalau kemudian kita di hotel. Kalau Kamar- di hotel kan kamar aja. di kamarnya kan ada banyak gitu. Ya setiap kamar punya kebahagiaan sendiri yang tidak memiliki pengaruh kebahagiaan terhadap kamar yang lain. Bahasanya tuh kita, bukan saya sendiri. Saya tuh bahagia. Oh, saya bahagia. Kita bahagia kan gitu. Khalaqal azwaja kullaha. Iya. Berpasang-pasangan. Namanya berpasang-pasangan itu kan biasanya Nggak sama. nggak sama kan, dari dua hal yang berbeda. Gitu. Iya. Sendal jepitnya kiri kanan, kalau semuanya kanan. Nggak enak. Dalam berumah tangga itu sih bukan siapa yang paling, tapi siapa yang saling. Oh bener juga tuh ya. Bukan paling, tapi saling. Saling ya. Aslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Aslih, dimanapun antum berada, kali ini kita bersyukur kembali kepada Allah atas limpahan rahmat, hidayah, pertolongan, kemudahan, dan lain sebagainya yang Allah berikan kepada kita. Sampai hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Masih dalam lanjutan pembahasan kitab atau tentang yang berkaitan dengan keluarga, yang kita kasih tagline itu ngumpul di dunia gitu ya, bareng di surga. Kali ini masih bersama kita semuanya Ustadz Bambang Ridho LC Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, outfit antum keren nih Ustadz Bambang. Iya, ya sekali-kali beda lah. Masya Allah, sekarang beliau datang dengan sarungan nih, Masya Allah. Iya Ustadz Bambang, masih dalam pembahasan kitab yang sama ya Ustadz, tentang ngobrolin tentang keluarga ya Ustadz. Tentang keluarga. Kemarin kan di episode sebelumnya, seingat saya tuh kita bahas tentang sakinah, mawaddah, rahmah gitu ya, atau samara itu ya, yang berpengaruh kepada pendidikan anak-anak, pertumbuhan anak-anak. Tapi kan gini Ustadz, namanya keluarga ya Ustadz, namanya keluarga kan Curhat nih? Oh enggak. ini saya mewakili aja. Semuanya sih kayaknya ya. Ya, siapalah yang nggak pernah dalam rumah tangga itu masa mulu, saya itu mah baru nikah itu 2 minggu. Ada Imam Ahmad katanya. Oh yang itu ya? 40 tahun nikah katanya nggak pernah ada masalah. Ya tapi kan cuma Imam Ahmad mungkin. Iya ya. Nabi kita aja ada cekcoknya saat maksudnya gitu kan? Iya kan? Ya. Ada riwayatnya tuh kan? Ada lagi kan, artinya dalam rumah tangga itu kan kalau memang sakinah mawaddah rahmah tujuannya itu. Nah, itu kemarin kita udah bahas pengaruhnya buat pertumbuhan anak. Tapi gimana Ustadz nih? Namanya dalam hiruk pikuk kehidupan berumah tangga, suami, istri, ya dari jenis yang berbeda gitu ya. Artinya yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Mereka bawa bawaannya masing-masing gitu Ustadz. Nah, kalau ada gak kiat-kiat gitu pembahasan tentang bagaimana nanti prinsipnya dalam Islam, seperti apa menyikapi perbedaan dan lain sebagainya. Kira-kira gimana Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Tentu sering ya kita selalu kita selalu ibaratkan rumah tangga itu kan ya ada yang mengatakan bahtera gitu ya. Bahtera artinya kapal, dia berlayar di lautan ya pasti ada ombak-ombaknya lah gitu. Ada, nggak mungkin tenang, itu mah empang. Iya, ya kan. nggak selalu keindahan lah gitu kan. Walaupun tetap yang diimpi-impikan selalu hal-hal yang indah gitu. Betul. Masa kita memimpikan sesuatu yang kurang indah, yang tidak indah kan ya nggak pengen lah gitu. Nah disinilah tentunya sebagai terutama ayah dan ibu gitu ya, suami istri sebagai yang menahkodai rumah tangga atau menahkodai sebuah keluarga gitu. Apalagi kemudian ini kan sebelum ada anak-anak ya kita dulu gitu ya. Suami dan istri gitu ya.
bagaimana kemudian mereka itu memiliki acuan, memiliki prinsip-prinsip yang bisa menyelamatkan mereka saat suatu hari Terjadi turbulensi. Atau terjadi ombak-ombak lah kan gitu. Nah, ini makanya dibutuhkan sebuah budaya yang memang bisa menghadirkan ruh kekeluargaan, yang tentu ruh kekeluargaan itu penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta, penuh dengan kenyamanan, keamanan gitu kan. Sehingga kemudian saat keluarga itu penuh dengan cinta, kasih sayang, keamanan, itu kan kemudian yang diharapkan adalah terjadinya atau terciptanya kebahagiaan bagi setiap anggota keluarga. Sehingga kemudian yang diinginkan itu setiap anggota keluarga itu mendapatkan kebahagiaan itu dari anggota keluarga yang lain. Masing-masing memberikan kebahagiaan. Jangan kebahagiaan itu hanya diusahakan dari diri sendiri gitu. Atau salah satu dari mereka atau sebagian dari mereka. Artinya tidak ada timbal balik. Iya, timbal balik. Yang memberikan pengaruh kebahagiaan gitu. Kan kita berumah tangga itu ibarat kata kita dalam satu rumah gitu kan. Iya. Berbeda kalau kemudian kita di hotel. Kalau di hotel kan kamar aja. Di kamarnya kan ada banyak gitu. Ya setiap kamar punya kebahagiaan sendiri yang tidak memiliki pengaruh kebahagiaan terhadap kamar yang lain. Nah, jangan sampai seperti itu. Istri punya asik sendiri, suami juga. Apalagi kalau kita lihat di zaman sekarang gitu kan. Zaman gadget kayaknya ya makan aja kita ke restoran sendok di tangan kanan, HP di tangan kiri, itu udah asik banget perasaan gitu kan. Tapi itu kemajuan teknologi yang sebenarnya menjadi tantangan buat keluarga. Buat keluarga, sejauh mana kita bisa mendapatkan kebahagiaan dari ngobrol asik gitu kan tanpa gadget gitu. Artinya ini Setia, masing-masing memiliki peran ya. Untuk nantinya mereka memberikan dampak kebahagiaan ke orang lain. Nah, kan khususnya anggota keluarga itu. Nah, kan Islam kan gitu kan. Iya. Mulai dari individu. Iya. Bagaimana kemudian individu saat sudah menjadi baik, kebaikan itu bisa menular kepada yang lain, kepada sosial. Ya sosial paling kecil ya keluarga. Kan gitu. Jadi kalau menurut Dr. Majid Al-Kilani bahasanya dari ana ila nahnu gitu. Dari saya sendiri, seorang diri sampai ke kita gitu. Kita gitu kan. Jadi kita gitu. Bahasanya tuh kita, bukan saya sendiri. Saya tuh bahagia. Saya bahagia. Kita bahagia kan gitu. Nah, ini saat terjadi turbulensi, saat terjadi masalah, maka memang sebenarnya kita butuh terhadap prinsip-prinsip yang kemudian dari prinsip-prinsip inilah kita bisa membangun budaya dalam keluarga yang penuh dengan cinta, kasih sayang, rasa aman, nyaman, yang nanti ya kalau kita kembalikan kepada materi yang kemarin, pengaruh besar terhadap pertumbuhan anak, perkembangan anak. Apa aja Ustaz prinsipnya? Ada beberapa berarti ya? Nah ini dia, kira-kira setidaknya ada 8 lah. 8 prinsip. Ada 8 prinsip. Artinya ini kan prinsip. Turunannya seperti apa gitu ya. Bagaimana kita kemudian mengaplikasikan, membuat, menerjemahkan gitu kan. Cara-caranya seperti apa itu ijtihadiyah lah. Masing-masing keluarga punya itunya ya. Punya caranya gitu ya. Tapi ada prinsip-prinsipnya gitu kan. Nah, prinsip yang pertama adalah antara suami dan istri itu memang harus saling memahami bahwasanya memang suami istri itu memiliki perbedaan yang sangat mencolok dari sisi psikologis dan fisik. Iya kan, saya bilang tadi yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Iya. Ya kan itu konsekuensi nikah kan itu kan. Iya. Kan bahasanya kan wa huwa alladzi
khalaqal azwaja kullaha. Ya. Berpasang-pasangan, namanya berpasang-pasangan itu kan biasanya Nggak sama. nggak sama kan, dari dua hal yang berbeda gitu. Iya. Sendal jepitnya kiri kanan, kalau semuanya kanan Nggak enak. Makanya kalau orang menikah kok dengan sesama jenis, aduh, kayak sendal jepit kanan semua itu. udah salah itu kan. Satu badan pakainya baju kemeja semuanya. Ya kan lucu kan? Iya, enggak lah. Nggak bisa seperti itu. Nah, ini Pertama nih yang paling pertama tadi ya, perbedaannya kita sadari dulu ya. harus kita sadari. Kita harus benar-benar sadar bahwa Dari sisi psikis dan fisik. fisik, terutama fisik lah. Artinya gini, kita coba bertadabur gitu ya, bertaamul, menghayati bagaimana ciptaan Allah itu kan sebenarnya dari perbedaan ini kita itu bisa bersatu gitu kan, saling melengkapi. Laki-laki itu Allah ciptakan fisiknya itu kan biasanya lebih besar daripada perempuan. Ya. Dengan jenggot, struktur badannya gitu. Dengan jenggot dan kumisnya itu kan memperlihatkan kasar gitu ya. Pejuang. Ya. Sehingga dia itu kalau pejuang seorang prajurit gitu kan. Itu kan siap melindungi. Siap melindungi. Tapi berbeda kalau kemudian kita lihat fisiknya perempuan. Itu kan elok, menampakkan kehalusan gitu, kenyamanan, kelembutan gitu. Sehingga suami capek pulang ke rumah ngelihat istri itu kan tenang. Pengennya tuh dimanjakan gitu kan. Itu dari situ aja kita sebenarnya sudah bisa membedakan atau bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah kan. Masa laki-laki sama laki-laki atau perempuan dengan perempuan, udah ngaco banget deh itu dah. Iya kan? Iya. Itu nanti turunannya apa Ustaz kalau dari prinsip pertama itu? Ya artinya dari prinsip ini kan kita bisa melihat ya namanya wanita itu memang dari fisiknya yang penuh dengan keelokan, kelembutan, itu memang sangat berpengaruh dengan karakternya, tabiatnya gitu kan. Atau juga dari sisi psikis dan fisik turunannya jangan-jangan tentang outfitnya juga Ustaz? Pakaian gitu-gitu. Bisa jadi ya. Satu kan dandan, satu mencintai keindahan gitu-gitu Ustaz ya. Makanya bajunya cewek itu kan ya warna-warnanya cerah. Warna-warnanya aja gitu. Banyak gitu kan. Nggak ada warna hijau, nggak ada. Tosca gitu kan. Macam-macam. Merahnya aja ada merah banyak tuh. Merah marun, merah hati. Saya nggak hafal Ustaz. Kayak gitu. Itu yang pertama, kita harus benar-benar menyadari dari sisi fisik itu paling mendasar, yang paling kita bisa lihat lah. Iya. Dari fisik saja memang sudah sangat berbeda. Nah, itu harus disadari perbedaan itu. Jangan hanya sekedar kita tahu, tapi harus kita sadari. Masing-masing personnya sadar. Masing-masing suami dan istri ya. Suami dan istri. Yang kedua, kita juga ini semua prinsip ini berbicara tentang perbedaan. Memang laki-laki dan wanita itu ada perbedaan. Dan kemudian semua kedelapan ini kita harus sadar memang. Oh, itu modal dasarnya. Modal dasarnya itu. Supaya kadang kita tahu gitu kan. Tapi jarang kita atau mungkin sering kita tidak sadar. Oh iya. Iya kan? Okay. Makanya penting tuh sadar itu kan ya kalau mukallaf itu kan salah satunya kan berakal. Berakal itu kan artinya sadar gitu. Sadar apa yang dilakukan, diperbuat ya. Nah, itu sebuah kenikmatan besar. Sebab kalau orang nggak sadar mati. Pingsan, gila gitu kan. Gitu. Yang diomongin nggak tahu, yang dia lakukan nggak tahu kan. Yang kedua, kita juga harus menyadari perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam cara menyikapi dinamika kehidupan setiap harinya. Jadi gini, ya setiap manusia itu kan mendapatkan tekanan hidup setiap hari gitu ya. Dengan dinamika aktivitasnya gitu ya. Kita misalnya laki-laki yang kerja gitu kan, ya dia punya tekanan hidup juga di kantornya seperti apa, di jalanan seperti apa kan gitu. Di tempat kerja. Begitu juga ibu-ibu gitu kan. Di rumah. Ya
Ya walaupun dia mungkin katakan belum punya anak, tapi kan tentu ada tekanan-tekanan hidup gitu ya. Atau mungkin sudah punya anak, ada masalah ini, masalah itu, atau mungkin mereka juga merasa jenuh gitu kan. Nah, cara mereka laki-laki ataupun perempuan dalam menyikapi tekanan hidup itu beda. Jadi emang menyikapinya dari setiap udah masalahnya berbeda, penyikapan terhadap masalahnya juga beda. Berbeda. Laki-laki itu kan cenderung kalau dia punya tekanan atau dia punya masalah gitu ya. Cenderung itu artinya ya mayoritas lah, rata-rata gitu ya. Tidak semuanya mungkin. Tapi rata-rata laki-laki itu kalau lagi punya masalah, dia cenderung diam. Diam dalam arti dia diam untuk mencari solusi, memikirkan solusi gitu ya. Tapi berbeda kalau kemudian perempuan yang punya masalah. Kalau perempuan punya masalah itu cenderung bercerita, banyak ngomong gitu kan. Kemudian emosinya tidak teratur, tidak stabil gitu kan. Sehingga ini harus dipahami. Kita sebagai laki-laki harus paham, oh kalau dia punya masalah emang banyak ngomong gitu kan. Apa aja diomongin. Begitu juga perempuan memahami laki-laki saat sedang dalam masalah. Dalam masalah dia lebih sering diam atau kemudian pergi keluar gitu kan, mungkin mencari angin segar sehingga kemudian mendapatkan inspirasi, solusi-solusi. Nah, ini masalahnya kalau tidak disadari salah paham. Saat suaminya diam pulang nih, banyak masalah kan. Terus mungkin diamnya agak lama lah, berapa hari gitu. Sebenarnya ada masalah sebenarnya dia di kerjaan yang harus dia cari solusinya gitu. Tapi kan masalahnya si istri, si perempuan itu melihat diamnya suami dari dari kacamata perempuan gitu. Yang mana kalau perempuan ada masalah tuh ngomong kan gitu kan. Lah suaminya nggak ngomong. Sehingga kemudian kan muncul omongan kan, kok kamu diemin aku terus sih? Kamu udah nggak cinta deh pasti sama aku. Kan gitu kan? Iya. Padahal, nah ini jadi masalah lagi nih. Iya. Saat si istri ngomong itu kan biasanya omongan-omongan yang sifatnya hanya kiasan saja. Hanya perasaan, bukan letter luck begitu. Bukan sebenarnya. Bukan sebenarnya kan. Masalahnya si suaminya kemudian memahami itu sebagai sesuatu yang serius gitu kan. Padahal ini caranya istri untuk nyentil atau lu gimana, ada masalah apa sih sebenarnya kan gitu kan. Cuma kok cara komunikasinya beda. Suami yang tidak sadar kalau ini sedang nyentil lu tuh lagi ada masalah apa gitu kan. Balikinnya beda lagi kan, tuh kamu tuh salah, selama ini tuh kamu salah. Aku ini diem lagi cari solusi dari masalah yang sedang aku hadapi kan gitu. Ya udah akhirnya bakaran. Saling salah paham semuanya dari kedua belah pihak. Sampailah kali Sat. Nah itu dia. udah bukan salah paham lagi, salah pahah ya kan. Itu kalau turunannya berarti tadi Sat ya, permasalahan setelahnya. Nah setelahnya akan ada lagi kalau masing-masing melihat dari sudut pandang mereka menyelesaikan masalah. Nah sehingga kan makanya kemudian selain kita kemudian sadar diri bahwasanya memang cara menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari antara laki-laki dan wanita itu beda. Kita harus kita sertai introspeksi diri. Artinya gini, ini saya nggak ingat ya, nggak pernah baca juga sih, cuman pernah dengar aja gitu. Kenapa sih salah satu kiat kenapa kecintaan dan kasih sayang Pak Habibie dengan Bu Ainun itu, ya kan, sangat erat. Itu kan salah satu caranya katanya Pak Habibie itu emang banyak bercerita tentang masalah-masalah yang dihadapi kepada istrinya gitu. Oh itu. Itu nggak tahu sih bener apa nggak ya, cuman aneh pernah dengar begitu Sat. Artinya itu Pak Habibie itu bisa jadi ini contoh Pak Habibie memahami gitu ya, cara komunikasi, cara meluapkan tekanan hidup seperti apa. Pak Habibie tahu cara, oh emang kalau cewek itu suka diceritain kalau lagi ada masalah gitu kan. Kita ada masalah ya cerita aja gitu kan. Itu salah satu
Life hack ya. Ya bener ya. Salah satu cara aplikatif gitu ya. Nah, itu dia. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga harus menyadari bahwasanya memang ada perbedaan cara berkomunikasi antara laki-laki dan wanita, atau cara berbicara, atau cara pengungkapan. Artinya begini, laki-laki itu kalau sedang berbicara tentang masalah keluarga, pembicaraan laki-laki itu apa yang diucapkan itu lebih kepada mencari solusi. Jadi saat misalnya laki-laki dan suami istri sedang ngobrol gitu kan, ya sedang ngobrol lah santai gitu kan, ngomongin masalah hidup kita tuh apa sih, ada masalah apa atau seperti apa gitu. Biasanya laki-laki itu cenderung berbicara yang memang menjurus kepada cari solusinya. Ya, kalau nggak ini ya ini, gitu. Gitu kalau kan. ada ini ya ini gitu. Berbeda dengan wanita. Wanita saat berbicara tentang contohnya masalah keluarga itu lebih berbicara tentang kesulitan-kesulitannya, halang rintangnya. Tidak mencari solusi, cuma buat mengungkapkan saja. Cuma mengungkapkan saja gitu. Nah, itu juga harus harus disadari sehingga kemudian jangan akhirnya salah paham gitu kan. Suami melihatnya pas lagi istri ngomong gitu kan, disangka suaminya dia ini ikut mencari solusi. Ternyata kan tidak. Sehingga kemudian salah paham. Kamu tuh bukannya cari solusi kok malah nambahin beban kan gitu. Ini karena lagi-lagi nggak sadar memang ada perbedaan di antara mereka berdua. Di antara mereka berdua. Emang intinya tuh komunikasi yang baik, komunikasi, sadar. memahami memang kita tuh berbeda gitu ya. Tapi perbedaan ini yang kemudian melengkapi satu dengan yang lainnya gitu. Coba kalau sama-sama laki tuh. Udah nggak kebayang deh. Cerita sama-sama ngotot, sama-sama cari solusi gitu kan. Dan kan biasanya memang kalau ya ini bukan membolehkan laki-laki dengan laki-laki gitu ya. Tapi kan biasanya memang laki-laki dan laki-laki gitu ya. Itu kan memang ada satu yang kemudian lebih feminis gitu kan. Itu kan memang fitrahnya laki-laki emang sama wanita kan gitu kan. Kan begitu. Atau yang misalkan dua orang laki-laki nih, ada yang sok jadi ibunya atau yang istrinya kan? Gitu ya. Kan memang itu udah fitrahnya. Cuman kan salah. Nggak tahu, udah rusak apa-apanya itu ya kan. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat. Nah, ini yang keempat juga penting ya. Yaitu kita harus memahami perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam apa saja yang menjadi pemicu semangat. Artinya laki-laki yang bikin dia semangat itu apa gitu. Wanita yang bikin dia semangat itu apa? Kan berbeda itu. Secara mendasar berbeda gitu. Faktor-faktornya ya. Faktor-faktor penyemangat yang motivasi mereka gitu kan berbeda ya. Artinya ya memang semua manusia itu kan hobinya, minatnya kan pasti beda. Tapi secara garis besar laki-laki ada khusus, laki-laki ada khusus. Wanita ada khusus. Laki-laki itu dia akan semangat hidup gitu ya. Memiliki semangat hidup, semangat juang saat dia itu merasa dibutuhkan. Awam. Iya kan? Merasa dibutuhkan. Ya ini nanti kembali lagi sejauh mana si istri mahir dan pandai untuk menunjukkan bahwasanya dia itu membutuhkan suaminya. Sehingga si suami merasa dibutuhkan. Kalau suami merasa dibutuhkan, laki-laki merasa dibutuhkan, itu kan dia semangat kan? Semangat melakukan aktivitas, semangat bekerja, ya kan? Semangat mencari nafkah, menjemput nafkah dan lain-lain. Sebaliknya, istri itu atau wanita itu, dia itu yang memotivasi dia dalam hidupnya, yang menyemangati dia dalam hidupnya itu saat dia itu merasa dicintai dan dihargai. Yang satu dihormati, yang satu dihargai. Nah,
Yang terbalik. Yang terbalik. Karena fitrah Kalau si wanita kemudian merasa tidak dihargai, tidak Kasihi. dicintai gitu kan, ya dia akan bosan dengan pasangannya. Artinya kita sebagai suami harus pandai gitu ya, bagaimana cara kita menunjukkan cinta kita kepada istri kita ya. Ya tadi kita bilang untuk cara terserah. Kalau antum kayak gimana? Ya mungkin bisa kita Beliin jajanan gitu, misal. ya mungkin gitu kan, beliin jajanan, tanyain pulang tuh tanyain kamu mau dibeliin apa gitu. Makan apa? Atau kan biasanya gini, kita tahu lah sama pasangan kita itu dia suka apa gitu kan. Tanyain, kamu mau aku beliin ini enggak gitu. Atau mungkin tanpa tanya gitu ya. Langsung aja dibeliin gitu kan. Karena memang punya kebiasaan, kalau jam segini tuh dia suka makan ini. Apalagi kalau ya sedang hamil, sedang menyusui itu kan ya perlu mental ya. Ya perlu mental, perlu kasih sayang, perlu asupan gizi juga yang banyak gitu kan. Yang telur mulu. Iya, Bisu iya kan? ntar. Atau ya macam-macam lah kayaknya ya. Tadi kata kunci tuh ini dapatkan laki-laki dihormati, suami dihormati, istri dihargai. Dibutuhkan Dibutuhkan juga ya, merasa dibutuhkan. Kalau wanita itu dicintai, Disayangi gitu ya. Itu yang keempat. Yang kelima, kita juga harus menyadari bahwasanya ada perbedaan bahasa antara laki-laki dan perempuan. Artinya gini. Bahasa apa nih maksudnya? Bahasa bicara, bahasa komunikasi. Artinya laki-laki itu saat berbicara cenderung memang memberikan informasi. Ucapannya itu tersurat, apa yang dia omongkan ya itu yang memang diinginkan. Nggak bertele-tele? Tidak bertele-tele, tidak berkias-kias, tidak menggunakan majas-majas gitu ya. Berbeda dengan wanita. Wanita itu karena dia lebih kepada perasaan, sehingga biasanya apa yang diucapkan itu sebenarnya tidak serta-merta itu yang diinginkan. Itu hanya kiasan dari perasaan yang ingin diungkapkan. Rumit juga. Rumit sebenarnya. Tanpa keterus-terangan ya. Tidak terus terang memang mereka. Iya kan? Sehingga kalau ini tidak disadari dengan baik gitu kan, ini ya menjadi masalah. Iya kan? Jadi masalah. Contoh kasus misalnya, tadi laki-laki kan punya omongannya tertata gitu. Apa yang dimaksud ya itu. Itu. Kalau misalkan laki-laki melihat perempuan seperti apa yang dia lakukan, berantakan berarti Sat. Itu dia. Artinya dipahami, laki-laki memahami, seorang suami mencoba memahami kalimat-kalimat istri yang penuh dengan tidak keterus terangan itu, dipahami tekstual atau dipahami tadi yang mungkin antum sebut di awal itu ya. Iya. Suami datang dari kantor, capek, lelah, habis dimarahin bosnya gitu kan. Tolong, aku lagi pengen sendiri. Oh maksud kamu mau Iya kan? Gitu ya. Oh jadi maksud kamu, dia si wanita itu istri memahami ini dia bukan memang lagi pengen menyendiri, tidak. Dia sudah tidak cinta lagi sama aku gitu kan. Iya. Dan padahal tekstual. Itu ya. Itu sebenarnya gitu. Dan dia sebenarnya laki-laki mungkin mengucapkan itu ya memang untuk saat gitu, saat saja gitu kan. Itu aja. Tapi kemudian wanita memahaminya kan berbeda. Memahaminya bahwasanya saya tidak ingin diganggu itu, saya sudah tidak mencintai kamu lagi. Pemahaman mafhumnya bukan gitu. Bukan seperti itu. Pengen menyendiri bukan berarti nggak cinta kan gitu ya. Bukan berarti nggak bertanggung jawab, bukan berarti nggak gitu ya. Oke. Lagi-lagi kan, kemudian suami memahami perkataan istri salah lagi kan. Oh, jadi selama ini kamu nggak anggap aku mencintai kamu gitu ya. Selama ini yang udah aku berikan sama kamu itu kamu nggak anggap gitu. Wah, udah dah. Kebelakangnya udah banyak semakin rumit gitu. Nah ini kan, tapi kan gini ya, namanya manusia kan terkadang gini, terkadang ya lupa gitu kan. Iya.
kadang tidak sadar. Ya lagi banyak faktor Lagi juga banyak lah. faktor gitu kan. Nah di sini, tapi kan barangkali ya salah satu di antara kedua itu mungkin ada yang sadar atau tidak gitu kan. Kalau salah satu sadar, ya dia yang kemudian harus berusaha menyesuaikan gitu. Menyesuaikan keadaan. Misalnya enggak, yang dia maksud sebenarnya bukan seperti itu kok gitu kan. Tapi kalau kemudian dua-duanya tidak sadar, tapi kemudian di kemudian hari mereka akhirnya sadar gitu kan. Oh iya, ada yang salah nih. Memang kita sebenarnya cara kita tuh berbeda gitu kan, cara bahasa kita tuh berbeda gitu. Nah ini kan penting, kalau kita mengetahui ini kan kemudian kita kapanpun saat terjadi katakan cekcok gitu ya, yang kemudian kita tidak sadar untuk memahami hal-hal ini gitu kan. Tapi kan karena kita sudah punya bekal sebelumnya, nah kita bisa oh iya ada yang perbaiki salah. ya. Kita bisa evaluasi. Evaluasi. Tapi kalau kita tidak tahu ini, tidak menyadari ini, bahkan Bahaya. Dan ini yang kemudian sering menjadi pemicu banyak keributan rumah tangga yang bukan sedikit banyak sih, bahkan banyak akhirnya yang menjadi korban adalah anak-anak, ya kan? Anak-anak. Itu yang kelima. Yang keenam, kita harus menyadari bahwasanya ada perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam kebutuhan emosionalnya. Contoh begini, laki-laki itu di antara kebutuhan emosionalnya adalah dipercaya, diterima gitu kan, dihormati, dikagumi. Jadi gini, kadang kita tadi mengatakan laki-laki itu di antara kebutuhan emosionalnya adalah dipercaya gitu. Ya coba wanita itu berusaha, bagaimana caranya dia berusaha untuk memberikan kepercayaan kepada suaminya. Percaya ini dalam hal apa, Ustaz? Ya, misalnya gini, suamiku sedang ke dinas keluar kota gitu kan. Ya udah, dia beri kepercayaan aja gitu. Nggak perlu ditanya-tanyain, kamu sama siapa? Kamu lagi di mana gitu. Sehingga itu malah mengganggu kadang gitu ya. Apa bahasanya? Kalau yang terlalu posesif gitu kan. Sebaliknya wanita itu kan kemudian kebutuhan emosionalnya itu memang memberikan perhatian, ya kan, minta dipahami, memberikan kejujuran, gitu kan. Nah, ya tadi katakan memberikan perhatian lah. Ya itu kan kemudian sering nanya itu kan karena itu dia memang memberikan perhatian. Tetapi kemudian kalau kita tidak